Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjut doa belajar. Allahumma jidni ilman warzuqni fahman Rabbi wa yasirli amri wal uhdatan min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, ya, sebelum kalian belajar, kita harus punya budaya positif, ya. Kenapa harus memiliki budaya positif di kelas? Karena kalian belajar harus penuh makna dan berarti. Ketika pulang kalian harus bahagia, ya. Yang pertama, budaya positifnya adalah kalian disiplin dalam masuk kelas. Kemudian yang keduanya, kalian juga harus memiliki tanggung jawab, yaitu ketika gurunya memberi tugas harus dikerjakan, ya. Yang ketiganya adalah kelas harus selalu bersih dan rapi, ya. Kemudian yang keempatnya, dilarang izin ke toilet. Hanya kalian ingin jalan-jalan, ya. Itu budaya positif yang harus kita lakukan setiap hari, ya, ketika kalian belajar, ya. Karena belajar adalah yang akan mengangkat derajat kalian, ya. Itu anak-anak yang harus kalian perhatikan, ya. Kalau kita belajar harus bagaimana? Ya, harus berkomunikasi dengan baik, ya. Anak-anakku sekalian, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Dengan siapa? Diva Aidil. Berarti ada 3 orang, ya, yang tidak hadir. 2 apa 3? 2, ya. Semoga yang tidak masuk kita doakan. Kalau yang sedang sakit, semoga lekas sehat, ya. Anak-anakku sekalian, kita masih belajar tentang teks deskripsi. Sebelum kita ke materi, coba kita perhatikan tayangan di depan, ya. Tidak ada orang kuat tanpa latihan yang berat, ya. Tidak ada orang yang hebat tanpa karakter yang kuat. Seperti tadi budaya positif yang Ibu sampaikan kepada kalian, ya. Anak-anakku sekalian, kita belajar tentang teks deskripsi, ya. Berbicara dan mempresentasikan, ya. Seperti yang sudah pernah kalian lakukan, ya. Membuat sebuah tulisan kemudian dipresentasikan atau dilisankan, baik tulis maupun tulisan, ya. Anak-anakku sekalian, ya. Tadi kita sudah berdoa, ya, dengan melakukan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa. Tadi budaya positifnya. Kemudian mengecek kehadiran juga tadi sudah Ibu lakukan, ya. Kemudian menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, coba kalian semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila Kebinekaan Global. Yuk semuanya berdiri, kita nyanyikan Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Iya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
silakan duduk kembali. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, hari ini kalian belajar itu harus memiliki tujuan. Ya, kenapa harus memiliki tujuan? Ya, karena tujuan pembelajaran adalah penting buat kalian ketahui yang seperti sering ibu lakukan ketika kalian mendengarkan dalam belajar. Ya, peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan untuk mengajukan usul. Ya, kemudian ada pemecahan masalah dan pemberian solusi secara lisan dengan benar. Ya, seperti yang sering kalian lakukan juga ketika ibu selalu menyuruh kalian untuk selalu interaktif dalam belajar, karena itu penting buat tujuan pembelajaran. Ya. Nah, sebelum kita ke belajar, ya, di sini ada pertanyaan pemantik, ya, yang harus kalian coba untuk menjawab pertanyaan pemantik ini yang sering ibu lakukan juga ketika belajar. Ya, siapa yang ingin menjelaskan? Maju ke depan dengan pertanyaan, sebutkan bangunan apakah gambar di atas. Ada yang mau maju? Agus? Ya, silahkan Nadifa. Maju ke depan. Ya, mulai. Sebutkan bangunan apakah gambar di atas. Bangunan ini adalah bangunan Masjid Agung, menara. Terus yang keduanya, apakah kamu mengunjunginya pernah saat dengan keluarga atau dengan teman? Jelaskan secara terperinci tentang gambar di atas. Gambar di atas. Di atas ini adalah ada gambar menara, yaitu untuk berfoto-foto, dan di sini ada Masjid Agung untuk sholat yang lainnya. Ya. Dan ada makam Sultan. Ya, sudah? Ya, bagaimana yang lainnya? Ada yang mau menanggapi? Agus, silakan maju ke depan untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian Nadifa dalam pertanyaan pemantik. Ini kan, Bu? Iya. Bangunan yang ada di sini berupa menara dan juga masjid itu. Ya, terus? Yang keduanya, karena kamu mengunjunginya karena bersama keluarga. Yang ketiga, jelaskan secara terperinci tentang gambar di atas. Gambar di atas ada menara untuk bersuah foto dan juga ada tempat ibadah berupa masjid. Ya, silakan duduk. Yang lainnya ada lagi? Tadi yang dijelaskan oleh teman kalian dengan pertanyaan pemantik. Berarti ada tidak unsur deskripsinya? Ada tidak? Ya, ada. Apa adanya di situ? Menjelaskan secara terperinci, ya, dari mulai bangunan, kemudian mengunjungi, kemudian juga menjelaskan gambar secara detail, ya. Sudah nggak ada lagi, cuman berdua yang menjelaskan pertanyaan pemantik. Iya, baiklah kalau begitu, kalau sudah tidak ada lagi, kemudian sekarang kita kepada pengertian teks deskripsi, ya, yang sering juga Ibu jelaskan, ya. Teks yang menggambarkan secara jelas seperti tadi yang ada di pertanyaan pemantik melalui gambar, ya. Menara Banten, ya, dan satunya apa? Tempat beribadah, ya. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Menara itu di Banten, Kecamatan Semen, ya. Kemudian peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Misalnya tadi, coba Ibu tanya,
Nafisah. Tadi Nafisah menjelaskan, walaupun sudah ada gambarnya, tapi bagaimana perasaanmu ketika menjelaskan pertanyaan pemantik tadi? Rasanya senang, mungkin karena pernah juga ke sana. Terus? Sholat di sana juga dan jajan-jajan di sana juga. Iya, jadi walaupun menggambarkan ya dengan ada gambarnya, tapi seolah-olah kita itu ada di sana walaupun berada di sekolah ya. Nah, itulah tentang pengertian dari teks deskripsi ya. Kemudian ciri dari teks deskripsi. Ya, cirinya yang pertama adalah tadi menggambarkan, ya kan? Menggambarkan atau melukiskan sesuatu seperti yang ada di pertanyaan pemantik tadi, ya. Apa sih melukiskan sesuatu itu? Melukiskan seperti yang berada di dalam kelas ini. Apa yang harus dilukiskan? Seperti apa? Jendela. Terus apa lagi? Meja. Terus apa lagi? Kursi. Ya. Nah, itu bisa dilukiskan menjadi sebuah objek ya ketika kalian mengamati gambar yang ada di kelas kita ya. Kemudian yang keduanya adalah melibatkan kesan indera, gambaran objek yang jelas. Misalnya apa? Menggambarkan kesan indera. Seperti apa misalnya? Apa yang tadi digambar pemantik? Apa contohnya? Gambar menara, ya kan? Terus apa lagi? Gambar masjid, ya, yang bisa melibatkan kesan indera. Gambar objek yang tadi dipertanyakan di dalam pemantik, ya. Kemudian membuat pembaca, pendengar merasakan sendiri. Ya, setelah melihat gambar tadi, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Apa coba yang dirasakan ketika kamu pergi ke wisata? Apa yang kamu rasakan? Senang. Terus, apa lagi? Jadi ingin bagaimana? Ingin bersuah foto. Terus apa lagi? Ingin mengetahui sejarah berdirinya Kesultanan Banten. Terus apa lagi? Sangat menarik. Terus kamu kagum. Kagumnya bagaimana? Keindahan arsitekturnya. Iya, kagum dengan keindahan arsitekturnya, dengan menara yang begitu menjulang tinggi, ya. Kemudian, ya, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Ketika kita mendeskripsikan sebuah objek, sebaiknya harus menggunakan kalimat yang bagaimana? Yang efektif. Terus yang keduanya, menggunakan kalimat yang bagaimana? Iya, menggunakan bahasa yang baku. Tentunya harus menggunakan tata kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Maksudnya apa ini? Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Misalnya objeknya tadi. Objeknya apa tadi? Objeknya ada menara, terus ada masjid. Kalau diterincikan bagaimana? Kalau dirincikan, sebetulnya tadi udah disebutkan sama Nadifah. Nafisah, Bu. Ayah, Nafisah salah aja. Apa perinciannya? Yang pertama, apa? Yang pertama? Iya, menara, masjid, terus Banten. Masjid Banten yang peninggalan Kesultanan Banten. Ya. Udah ya, ini tentang ciri-ciri teks deskripsi yang sudah kalian jelaskan dengan begitu baiknya. Ya udah, kita kasih apa? Kasih W
kasih O, kasih W. Wow, super ya. Nah, itu pengertian dari ciri-ciri teks deskripsi ya. Kemudian ya, ada informasi penting yaitu dalam teks deskripsi. Kenapa informasi itu penting ya di dalam teks deskripsi? Yaitu membaca keseluruhan teks deskripsi. Misalnya, ketika kalian menemukan gambar tadi, berarti kita harus membaca apa? Membaca tentang Kesultanan Banten ya. Kesultanan Banten itu ada di mana? Tadi sudah Ibu sebutkan. Ada di mana? Kota Serang. Ya, ada di Kota Serang, Kecamatan Kasemen ya. Kemudian memahami isi teks deskripsi dengan menjawab pertanyaan ya. Setelah kalian membaca teks ya, kemudian kalian memahami dan menjawab pertanyaan dengan baik dan benar ya. Nah, kemudian ketika kalian ingin menyusun sebuah teks deskripsi ya, yaitu menentukan topiknya terlebih dahulu. Apa yang mau dijadikan teks deskripsi? Oh, topiknya misalnya tentang lingkungan hidup misalnya ya. Berarti yang kalian tentukan berarti tentang, menulisnya adalah tentang lingkungan hidup. Misalnya tidak usah jauh-jauh. Misalnya, oh, sekolah saya kan disebut sekolah sehat. Kenapa tidak itu yang dijadikan topik sebagai teks deskripsi ya. Kalau misalnya sekolah sehat, berarti ada apa aja tuh di dalamnya. Ya kan? Yang sering Ibu sebutkan yang pertama apa? Iya, membawa bekal gizi seimbang ya. Kemudian ya, yang keduanya adalah menentukan tujuan penulisan. Apa tujuan kita menulis teks deskripsi? Apa tujuannya? Ada yang tahu? Iya, tujuannya adalah memberitahukan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau yang ditulisnya tentang sekolah sehat kita, berarti supaya apa? Supaya tahu bahwa SMP Negeri 5 Cilegon memiliki apa? Memiliki sekolah sehat. Iya, memiliki program sekolah sehat ya. Kemudian yang ketiganya, mengumpulkan informasi atau bahan. Jadi ketika kita ingin menulis sekolah kita sekolah sehat, berarti yang harus kita temuin siapa? Tim sekolah apa? Sehat ya. Kemudian yang keempatnya baru membuat kerangka tulisan. Kenapa harus membuat kerangka tulisan? Kenapa harus membuat kerangka tulisan? Apa maksudnya? Agar kita mengetahui apa yang akan kita tulis. Iya, agar mengetahui apa yang akan kita tulis. Biar apa? Biar tidak melenceng kemana-mana. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah baru tuh setelah membuat kerangka dijadikan atau dikembangkan ya menjadi kerangka tulisan ya. Kemudian baru tuh terakhir menentukan apanya? Menentukan judulnya. Apa yang tepat? Kalau temanya atau topiknya sekolah sehat, apa judulnya yang paling tepat ya? Nah, ini langkah-langkah menyusun teks deskripsi ya. Kemudian yang terakhir adalah mempresentasikan teks deskripsi yang sudah kalian buat ya. Penutup ya, pendidik bersama peserta didik membuat simpulan hasil belajar. Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi kegiatan belajar hari ini. Pendidik menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya ya.
Semakin banyak Anda membaca, semakin banyak hal yang Anda tahu, ya. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak tempat yang Anda tuju. Apa itu maksudnya? Semakin banyak kita membaca, kita dapat mengetahui tempat-tempat atau apa? Atau yang kita baca menjadi sebagai ilmu pengetahuan, ya. Nah, ini maksudnya, ya. Ya, terima kasih, semoga sukses, ya. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses, ya. Nah, itu materi yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang teks deskripsi, ya. Baiklah anak-anak, ya. Sekarang duduk kalian kan sudah berkelompok, ya. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Nanti hasil kerja kelompok kalian dipresentasikan ke depan, ya. Nanti tugas membuat teks deskripsinya adalah kalian amati saja yang berada di kelas ini, ya. Silakan amati, kemudian jadikan sebuah objek yang akan kalian tulis, ya, sebagai teks deskripsi, ya. Kerjakan, ya. Di sini ada teks. Nanti silakan kalian baca, ya. Ini kemana ini? Ini kan? Berarti ngadepnya ke mana? Ke sana berarti, ya. Satu dulu ntar, ya. Tugasnya sebelum kalian berdiskusi dengan teman, ya. Ini lampiran pertama adalah lembar kerja siswa, ya. Dikerjakan secara berkelompok. Silakan tulis kelas, kemudian nama anggota kelompoknya, ya. Kemudian bacalah dengan berikut ini dengan saksama, ya. Gunung Bromo, ya. Lakukan, silakan dibaca bergantian boleh, ya. Berdua, bertiga boleh, ya. Kemudian kalian baca, kalian lakukan menjawab pertanyaan, ya. Menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 8, ya. Kemudian lampiran keduanya adalah, perhatikan, ya. Lampiran keduanya adalah buatlah satu, ya. Buatlah satu atau 2 paragraf teks deskripsi tentang kelas 7C, ya. Tentang kelas 7C, ya. Tulislah paragraf tersebut di bawah ini. Selanjutnya presentasikan di depan teman-teman sekelasmu, ya. Nanti tiap kelompok silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Ada pertanyaan? Ya, apa? Di buku tulis masing-masing, ya. Ya, tulis nama kelompoknya siapa aja di situ untuk mengerjakan yang presentasi kelas ini. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan jawabannya ditulis di buku latihan kalian. Kalau yang untuk dipresentasikan cukup di bawah ini, ya. Silakan dilakukan dengan hati yang tenang. Sebentar, ya. Ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Perhatikan. Ini kelompok 2, ya. Enggak, ini mulai dari sini aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya.
Yang kelompok sini? Ada yang ditanyakan? Gak ada? Ya, berarti udah paham ya. Kalau yang kelompok sini sudah bisa dipahami? Insya Allah. Ya, silakan ya dikerjakan. Kalau yang 1 sampai 8 itu jawabannya di buku tulis ya. Ya, di buku tulis masing-masing ya. Biar punya dokumennya kan, biar punya dokumennya. Kalau yang untuk dipresentasikan baru di buku, bukan di kertas ya, di kertas LKPD-nya. Untuk menjawab nomor 1 sampai 8 di buku masing-masing ya, biar punya dokumennya. Anggap aja kalian sedang berfantasi pergi ke Gunung Bromo ya. Nantikan mengamati gambar ini. Jadi apa nih objeknya apa saja yang bisa dijadikan teks deskripsi ya. Banyak kan sebetulnya gitu. Atau misalnya mau menjelaskan di kelas ini ada apa gitu. Ya, boleh juga. Kalian membuat teks deskripsi, silahkan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya ya. Yang mau maju, acungkan kelompoknya. Siapa yang mau maju? Ya, berarti kelompoknya Nafisa. Silakan kelompoknya Nafisa untuk maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kami akan mengenalkan para anggotanya. Pertama, saya Nafisa Aurelia. Kedua, saya Hani Kuratuluyun. Ketiga, saya Asifah Sulistia Yulianti. Keempat, saya Elvira Milawati Aprilia. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi saya jawab, yaitu mengapa Gunung Bromo sangat terkenal? Karena keindahan alamnya yang dapat menarik perhatian para pengunjung untuk mengunjunginya. Sebutkan kabupaten tempat keberadaan Gunung Bromo. Kabupatennya adalah dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mengapa pukul 3 pagi pengunjung Gunung Bromo sudah berdatangan? Karena pagi sudah terhitung wisatawan yang mau ngantri naik. Kedua, kami merasakan adalah bagaimana cara mengurangi rasa dingin saat di Gunung Bromo. Solusinya adalah mereka menggunakan topi kain yang orang-orang tempat pun merasakan, yang menutup rapat-rapat telinga mereka. Karena itu, Biro Travel yang membawa kami menyarankan kami untuk membeli topi dan kain yang menutup telinga. Lumayan sedikit menghangatkan karena telinga tertutup. Kamu sekarang. Mengapa kendaraan untuk naik ke Gunung Bromo menggunakan Jeep atau Land Rover 4x4? Satu kendaraan ditumpangi 4 orang dengan suara berderu-deru di pagi buta. Mobil lari secepat menaiki dan melewati padang pasir yang cukup luas. Inilah salah satu keunikan yang tak dimiliki gunung lain. Bagaimana keadaan di Gunung Bromo pada ketinggian 2.392 meter? Pada ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut,
dijumpai daerah berpasir yang luasnya mencapai kurang lebih 5.250 ha. Selain menyaksikan keindahan Gunung Bromo, sebenarnya apa yang paling dituju pengunjung? Yakni menikmati matahari terbit di puncak gunung penanjakan bagian dari Gunung Bromo yang terletak di ketinggian 2.770 meter. Yang dilakukan oleh banyak pengunjung di Gunung Bromo pada ketinggian 2.392 meter. Sudah Gus pertanyaannya? Ya. Ada lagi? Kelompok lain? Mau bertanya? Ya. Kami akhiri sekian dari kami. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih A plusan, dikasih W, kasih W. Wow, super. Ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Ya. Baiklah anak-anak, ya. Kita tutup pembelajaran ini dengan kalian merefleksi apa yang sudah kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Siapa yang mau merefleksi hasil pembelajaran hari ini? Cong tangannya untuk merefleksikan belajar hari ini bagaimana, ya. Gurunya, kaliannya, terus materinya. Apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Ya. Senang, bahagia. Terus apa lagi? Menarik. Terus apa lagi? Apa lagi kelompok sini? Refleksinya apa hari ini? Senang, bahagia, Dan mendapat pengetahuan baru. Iya, jadi hari ini intinya belajarnya membuat kalian menjadi senang, bahagia, menarik, dan mendapatkan ilmu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Apa itu teks deskripsi? Ya, dan ciri-cirinya. Siapa yang mau memberi kesimpulan belajar hari ini? Siapa yang mau membuat kesimpulan belajar hari ini? Kan tadi refleksi bisa tidak dijadikan kesimpulan, bisa saja dijadikan kesimpulan. Coba Diva, apa kesimpulannya belajar hari ini? Kesimpulannya dapat mengetahui asal Gunung Bromo dan mengetahui keindahan alam Gunung Bromo Melalui membaca. ya, dan Presentasi. Iya, ya. Berarti hari ini belajarnya adalah cukup membuat kalian menjadi anak-anak yang hebat, ya. Karena sudah belajar dengan baik, ya. Dari mulai mendengarkan materi, kemudian mengerjakan tugas, kemudian mempresentasikan, kemudian kalian juga merefleksi dan membuat kesimpulan. Ya sudah, kalau begitu Ibu tutup. Semoga untuk belajar besok adalah materinya tentang ragam kebahasaan, ya. Semoga kalian pulang dengan membawa kebahagiaan. Ya. Ibu tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi untuk hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Aurelia dari kelas 7C. Saya akan menjelaskan apa yang tadi Bu Ayu sampaikan dan Bu Ayu ajarkan kepada kelas 7C, yaitu adalah pertama, Bu Ayu menjelaskan teks deskripsi dan bagaimana langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pertama adalah yaitu menentukan topik, dan kedua adalah
merangkai judul. Yang ketiga adalah menentukan objek. Yang keempat adalah mengembangkan tulisan. Sudah. Setelah itu, saya diminta untuk mengerjakan atau menjawab pertanyaan yang Ibu Ayu kasih untuk saya dan para siswa atau siswi lainnya. Habis itu kita akan presentasikan ke depan dengan cara yaitu menjawab pertanyaan yang tadi kita jawab di kertas, yaitu adalah tentang menceritakan Gunung Bromo. Nah, perasaan saya adalah sangat senang dan dapat menambah ilmu pengetahuan umum atau pengetahuan yang lainnya. Dan mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya adalah siswa-siswi kelas 7C semoga kedepannya akan dapat lebih memahami lagi dan dapat mempresentasikan lagi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.